Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk pada teknik persuasi yang kedua. Seperti janji saya kemarin, kita udah belajar tentang foot in the door. Sekarang kita materi masuk di door in the face atau DITF. Door in the face ini berbicara tentang sebuah teknik persuasi yang disampaikan oleh persuader dengan membuat permintaan yang lebih besar terlebih dahulu dan biasanya hampir dipastikan akan ditolak. Nah, setelah ditolak, si persuader ini kembali dengan permintaan yang lebih kecil. Nah, permintaan yang lebih kecil ini sebenarnya adalah target yang ingin dicapainya sebenarnya. Oke, kalau kita sederhanakan, maka DITF ini dimulai dengan permintaan besar, kemudian turun menjadi permintaan sederhana yang tepat gitu ya, yang sesuai tentunya. Nah, kita mau kasih contoh gini, contoh yang pertama adalah tentang donor darah. Bayangkan kalau kita diminta untuk donor darah itu sebulan 2 kali. Apa respon kita? Biasanya respon orang tuh pasti akan bilang, aduh kayaknya saya nggak sanggup deh. Kayaknya keseringan, saya takut terjadi efek kesehatan saya dan sebagainya. Padahal tujuan si persuader atau komunikator ini tujuannya memang ingin mengajak dia masyarakat itu untuk donor darah rutin setiap bulan. Nah, dia berikan permintaan pertama dengan sebulan 2 kali, pasti ditolak nih. Lalu gak lama kemudian persuader ini datang kembali meminta permohonan yang kedua dengan bilang donor darah ini hanya 1 bulan sekali saja. Nah, dengan harapan para masyarakat yang diminta ini akhirnya menyetujuinya karena sudah lebih ringan dianggapnya seperti itu. Oke, yang contoh kedua lah biar gampang lagi. Misalnya gini deh, kamu kan sering ya kalau ada mahasiswa lagi skripsi gitu ya, minta ngisi kuesioner, kamu dijadikan responden. Nah, kuesioner kebetulan lama nih, sebenarnya targetnya ada 15 menit. Cukup lama sebenarnya 15 menit kalau kita ngisi, apalagi kalau kita lagi sibuk gitu ya. Tapi permintaan pertamanya dia memintanya gini, Mas atau Mbak bisa gak ngisi kuesioner ini, tapi ini 2 jam waktunya. Aduh, lama banget, saya gak bisa deh gitu kan, pasti ditolak tuh kan. Nah, gak lama kemudian misalnya beda 2 hari atau 3 hari gitu ya, dia datang lagi, Mas maaf yang kemarin udah saya revisi, ini cuma 15 menit aja kok. Apa yang kamu lakukan? Oh, 15 menit dari 2 jam bayangannya kan, oh berarti sebentar. Akhirnya kamu mau ngisi kuesioner itu. Itulah gampangnya dari DITF tadi. Nah, kenapa DITF ini cenderung berhasil? Karena ada yang pertama adalah guilt. Guilt ini artinya perasaan bersalah. Jadi orang itu cenderung untuk mengurangi rasa bersalah, orang mengikuti permintaan kedua. Bayangkan kalau tadi kita dikasih kuesioner 2 jam, kita tolak. Kemudian dia datang lagi, dikasih waktu bilang 15 menit. Aduh, gak enak juga nih saya. Akhirnya kita kasih kesempatan orang itu untuk kita bisa ngisi kuesionernya selama 15 menit. Gampangnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya reciprocal concession atau konsensi timbal balik. Nah, di sini artinya gini, kalau seorang persuader itu mengurangi permintaannya, itu sebenarnya dia sedang memimpin orang yang dibujuk tadi gitu, persuade itu untuk meminta aturan sosialnya. Jadi bahwa kamu tadi kan udah diberikan kelonggaran gitu ya, tentang bahwa oke, kamu tidak bisa ngisi kuesioner saya 2 jam. Tapi timbal balik dong, saya juga intinya gini, oke, saya menyetujui kamu tidak menerima saya 2 jam, tapi saya sekarang balik lagi dengan kasih kamu 15 menit. Nah, orang tuh merasa iya ya, bener ya, tadi gue udah kasih dia enggak gitu, sekarang oke lah sekarang gue mau ngisi. Nah, itu bentuk tadi timbal balik kita tentang konsensi tadi. Kemudian ada yang namanya social judgment process atau proses penilaian sosial. Ini penting. Jadi permintaan ekstrim yang pertama itu berfungsinya apa sih? Sebagai pegangan atau jangkar atau kekuatan lah ya kita bilang, dibandingkan dengan permintaan kedua. Jadi kalau misalnya permintaan pertama tadi itu pasti ditolak, itu jadi ada bahan untuk pertimbangan ketika kita memberikan, ada kekuatan kita untuk menyampaikan permintaan kedua. Dengan tadi 2 jam kuesioner, pegangannya tadi 2 jam loh yang saya minta, sekarang cuma 15 menit loh. Artinya kan gampangnya, masa sih lo gak mau dari 2 jam ke 15 menit? Orang akhirnya mikir, iya juga, 2 jam itu kan 120 menit, ya kan? Jadi 15 menit doang. Berapa menit yang bisa dia buang gitu kan? Artinya seperti itu. Akhirnya orang berpikir, oke, baiklah, saya akan melakukannya.
gitu. Kemudian ada yang namanya self presentation. Jadi orang itu cenderung menerima permintaan kedua karena ingin orang lain melihat bahwa saya ini orang yang baik di mata si tadi persuadernya. Jadi orang tuh cenderung seperti itu. Dia tidak ingin memperlihatkan bahwa ketika menolak pertama menolak lagi gitu. Dia tidak ingin sebenarnya. Manusia itu sebenarnya ingin dilihat tetap dipandang sebagai orang yang baik di mata orang lain. Oke? Kapan DITF ini berhasil? Jadi kalau kita bicara kapan DITF berhasil, ada 3 hal. Yang pertama, DITF works particularly well when the request concern pro-social issues. Jadi DITF ini bekerja dengan sangat baik ya ketika permintaan-permintaan yang diajukan ini menyangkut isu-isu tentang sosial. Itu akan lebih berhasil. Yang kemudian, DITF effects also emerge when the same individual make both requests. Jadi kalau DITF ini bisa sangat berhasil punya efek gitu ya. Kalau ketika permintaan yang muncul itu individunya sama yang meminta. Ketika membuat dua permintaan gitu ya, dia individunya sama yang meminta. Jadi tidak berbeda kayak tadi dia memberikan kuesioner 2 jam dia minta, kemudian besoknya orang yang sama datang lagi bilang 15 menit. Itu akan lebih kena efeknya gitu. Orang akan lebih menyetujuinya dibandingkan orangnya yang datang beda-beda orang gitu ya. Kemudian yang ketiga, DITF is also more apt to work if there is only a short delay between the first and second request. Jadi kalau DITF ini akan lebih siap gitu ya, akan lebih bagus gitu ya dimainkan jika penundaannya yang dilakukan antara permintaan pertama dengan kedua ini waktunya berdekatan, jadi tidak terlalu lama. Jadi kayak tadi kamu minta kuesioner yang pertama 2 jam, besok atau 3 hari gitu ya, orang masih inget, kamu datang lagi minta cuma 15 menit, itu lebih diterima. Bayangkan kalau hari ini kamu minta, tiba-tiba kamu mintanya 3 bulan lagi atau bahkan setahun lagi, itu pasti efeknya akan beda. Orang jadi mungkin dia sudah lupa, atau rasa empati pada pesan tadi gitu ya, simpati dan empati pada pesan tadi akan berkurang, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya tentang door in the face ini, teknik dari salah satu teknik persuasi kita. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Oke teman-teman, itu saja materi hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.